Halo bosku, selamat sore. Kembali lagi dengan Jun Vlog. Ya, semoga bosku semua dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan dalam segala urusan untuk menggapai cita-cita kalian semua. Oke, kali ini sangat spesial. Saya berada di tempat wisata yang mantap punya di Eling Bening ini. Ini tempatnya daerah Ambarawa, Kota Semarang ya. Ini mantap sekali. Nah, kesempatan hari ini di sini selain kita jalan-jalan, sekaligus kita ulas satu buah kendaraan yang mantap punya, mantul punya nanti. Oke, ada apa? Kita tunggu. Langsung aja next. Oke bosku, kembali lagi dengan Jun Vlog. Nah, kalian pasti bertanya-tanya ya dengan mobil yang ada di depan saya ini. Ini mobil besutan dari Toyota. Tentunya ada banyak sekali perubahan yang ada pada mobil generasi ketiga ini. Nah, yang kita tunggu-tunggu akhirnya tepat pada tanggal 10 November 2021 ini Toyota Astra Motor resmi menghadirkan mobil barunya. Ini benar-benar dirombak total. Nah, oleh Toyota. Nah, dari segi desain, konsep hingga ke bagian fitur yang kini canggih banget dengan Toyota Safety Sense. Ini untuk tipe yang tertinggi. Sebuah fitur pertama di kelas low MPV 1500 cc di Indonesia. Nah, Avanza 2022 gini benar-benar berubah secara keseluruhan ya bosku ya. Jika kita lihat dari desain eksteriornya untuk tipe tertinggi 1,5 K menggunakan desain lampu depan LED yang sipit mirip-mirip dengan kakaknya yaitu Innova Reborn. Dan untuk lampu sennya sendiri juga sudah menyatu dengan lampu utamanya ya. Nah, untuk bentuk grillnya ini ala trapesium sama kaki dengan garis-garis hitam horizontal. Untuk muka benar-benar berubah total nih bosku, revolusioner dibandingkan dengan generasi Avanza terdahulu yang RWD. Begitu juga untuk bumper depannya. Nah, pada bagian samping ini terlihat velg baru two-tone dengan diameter 16 inci untuk yang tipe 1,5G. Sedangkan pada bagian belakang juga nampak sangat berbeda ya. Untuk lampu belakang terlihat sipit nih bosku ya. Dan tentunya sudah LED. Bumper bagian belakang juga sudah nampak lebih sporty dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mantap banget pokoknya. Jadi, secara keseluruhan bisa dibilang penampilan Avanza 2022 ini memiliki perubahan paling revolusioner bosku dibandingkan dengan generasi-generasi Avanza sebelumnya. Nah, mobil ini akhirnya mendapat banyak sekali perubahan mulai dari sektor eksterior, interior, dan juga fitur-fiturnya. Bahkan bisa dibilang konsep desainnya memang benar-benar dirubah total oleh Toyota. Nah, satu hal yang paling menggemparkan dan paling mencengangkan ini di sini ya, paling menarik menurut saya, ini adalah Toyota Avanza 2022 ini yang dulunya berpenggerak RWD sekarang dirubah menjadi FWD atau front wheel drive. Wow, gila nggak itu? Mantap banget. Ini suatu inovasi yang luar biasa. Memang untuk saat ini
inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan perlu banyak dilakukan oleh produsen kendaraan karena banyaknya persaingan demi mengikuti permintaan dari konsumen di Indonesia tentunya. Nah, untuk penggerak roda depan sendiri ini memang dipercaya lebih efisien ya bosku dari segi tenaga dan juga bahan bakar maupun performanya mesinnya. Ini tidak banyak terbuang, tentu jadi lebih sangat efisien sekali. Memang segudang fitur yang digelontorkan oleh Toyota ini khususnya untuk tipe tertinggi yang TSS ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi setiap pecinta otomotif di tanah air kita ini. Nah, fitur tersebut tergolong sangat canggih bosku karena menggunakan sensor kamera pada bagian kaca depan mobil. Dengan adanya Toyota Safety Sense dan juga Advanced Safety Feature tentunya jauh lebih lengkap, aman dan nyaman dibandingkan dengan model atau generasi sebelumnya. Nah, tidak ketinggalan untuk fitur lainnya berupa 6 buah airbag, hill start assist, anti-lock braking system, electric braking distribution, brake assist hingga vehicle stability control. Semua sudah lengkap tersemat pada tipe tertinggi pada Avanza 2022 ini. Nah, untuk kali ini kita fokus pada Avanza 2022 15G yang tentunya juga sudah oke punya. Oke, untuk Toyota Avanza terbaru ini memiliki beberapa pilihan warna, semua tergantung dari selera kalian masing-masing. Di antaranya ada warna white, black metallic, purple silver, grey metallic, dan juga silver mica metallic. Nah, tentunya dapat memberikan pilihan buat kalian semua sesuai dengan selera kalian masing-masing. Oke, kalau sekarang kita bicara soal harga untuk Toyota Avanza G15 MT ini di Indonesia dibanderol dengan harga Rp255,1 juta. Saya kira mobil yang biasa dijuluki oleh masyarakat Indonesia dengan julukan mobil sejuta umat ini dengan harga sekitar 255 juta tersebut ini mampu bersaing dengan mobil-mobil rival di kelasnya seperti Daihatsu Xenia, Toyota Rush, Kia Karen, dan juga R3. Mantap sekali. Sepertinya akan ramai nih pasar otomotif di Indonesia. Makin ketat. Ayo hajar terus. Langsung aja, yuk kita intip lebih detail dari masing-masing bagian mobil ini 15G MT. Oke, kalau bicara soal mobil Toyota Avanza GMT ini lebih mendasar untuk bodinya secara keseluruhan. Ini seperti Toyota Kijang Ribbon ya. Ini secara keseluruhan mirip-mirip. Ya saya anggap ini seperti anakannya gitu ya. Di sini terdapat lekukan-lekukan di bagian sampingnya maupun bagian belakang ini terkesan lebih agresif dan sporty ya memang ya. Nah, untuk bagian depan, muka depan sendiri ini headlamp sudah menggunakan LED. Untuk sennya sudah menyatu juga pada headlampnya dan juga dihiasi dengan garis chrome yang melintas dari sisi kanan ke kiri. Nah, untuk grillnya sendiri ini terlihat besar ya, saya sebut seperti barong gitu kalau daerah saya biasa bilang ya, barong ya, lebih besar sehingga tampak lebih gagah gitu, lebih tegas. Nah, pada bagian samping kanan kiri ini sudah tersemat fog lamp dan dengan cover yang lebih fresh juga, lebih baru ya. Nah, untuk bagian spion kanan kiri ini sudah menggunakan spion elektrik yang bisa dikendalikan dari dalam. Lalu pada masing-masing spion kanan dan kiri ini sudah tersemat lampu sen juga ya pada covernya. Jadi lebih mantap lagi, lebih keren. Oke, nah pada bagian belakang ini lampu terlihat tampak lebih sipit ya. Ada perubahan yang sangat terlihat di sini dan juga sudah menggunakan lampu LED. Nah, pada bagian atas ini sudah dilengkapi juga dihiasi dengan spoiler yang tampak lebih ganteng lagi. Pada bagian atap belakangnya juga dilengkapi dengan antena shark fin. Jadi terlihat lebih sporty dan agresif gitu. Oke, kita bicara soal dimensi dari mobil Toyota Avanza 15 GMT ini. Avanza ini memiliki panjang 4.395 mm dan lebarnya 1.730 mm dan tinggi 1.700 mm. Untuk ground clearance-nya sendiri lumayan tinggi 205 mm dengan jarak sumbu roda atau wheelbase 2.750 mm. Jarak pijak roda depan
itu 1505 mm, dan untuk jarak pijak roda belakangnya 1500 mm, dan kapasitas tangki bahan bakarnya sendiri menggunakan bensin 43 liter. Oke, kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Soal kenyamanan, mobil ini menggunakan velg alloy dengan ukuran ring 16 dengan ukuran ban 195/60, tentunya ring 16 juga. Nah, untuk suspensinya sendiri, untuk bagian depan ini menggunakan McPherson strut dan bagian belakang menggunakan torsion beam. Demi menunjang keselamatan, untuk ban bagian depan ini untuk pengeremannya sudah menggunakan disk atau cakram, dan untuk ban bagian belakang kanan kiri masih menggunakan tromol atau drum. Oke bosku, sekarang kita masuk ke bagian dalam atau bagian kabin mobil. Seperti kita lihat, mobil ini memiliki 3 baris kursi dengan kapasitas 7 orang penumpang. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke fitur hiburan atau entertainment. Di sini ada layar LCD 9 inci ya. Ini sudah touchscreen. Ini kita lihat fitur-fiturnya, ada AV mode ya, di sini ada USB juga ya, juga bisa menggunakan untuk memutar radio juga. Nah, bisa kita sambungkan dengan Bluetooth juga ya, iPad juga bisa kita gunakan untuk telepon tentunya saat kita mengemudi agar tidak susah juga ya, lebih simpel. Nah, di bawahnya ini ada lampu hazard, tombol lampu hazard ya, persis di tengah-tengah ya, di bawah dari head unit. Nah, di bagian pengoperasian AC ini sudah menggunakan digital semua, jadi kalian tidak perlu repot-repot ya. Ini lebih praktis, lebih mudah, simple untuk generasi sekarang. Generasi sebelumnya di bawahnya untuk Veloz juga sudah menggunakan AC digital juga ya. Di sini pada bagian setir sudah terdapat tombol-tombol yang bisa kalian gunakan untuk mengoperasikan fitur hiburan ya. Dan sini ada tombol trip juga ya. Jadi lebih memudahkan kalian saat ingin mengoperasikan audio sambil mengemudi. Lalu pada bagian bawah sini ada juga tombol start stop engine. Ini baru ya, perpindahan dari generasi yang lama ke generasi sekarang. Ini termasuk baru nih di bawah head unit. Jadi lebih simple, semuanya sepertinya disatukan di tengah-tengah sini agar lebih memudahkan kalian saat untuk mengoperasikannya. Oke, untuk speedometer sini semi ya, menggunakan jarum dan juga sudah digital juga. Sini ada odometer juga digital, kilometer digital, dan juga ada peringatan, tombol indikator buka tutup pintu juga ya. Semuanya sudah digital. Oke, lanjut, mantap nih. Oke, untuk laci-laci ini di bagian tengah belakang armset ini terdapat laci, nggak terlalu besar juga ya, tapi udah cukup untuk naruh barang kalian. Di sini ada power outlet yang bisa buat ngecas handphone kalian, dan juga di bagian depan ini bagian kiri kursi penumpang ini terdapat laci juga, nggak terlalu besar ya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan ini kita lihat untuk fitur keselamatan terdapat airbag untuk kursi penumpang bagian depan ya. Untuk bagian setir sini sudah tersemat juga airbag pas di bagian setirnya. Untuk keamanan sudah memenuhi standarisasi ya, saya kira ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian bagasi belakang sini terlihat lebar ya, sedikit lebar ya, karena kursi bisa ditekuk full ke dalam ya. Kursi bagian baris ketiga bisa kita lipat full ke dalam ya, jadi akan mendapatkan ruang lebih lebar, lebih dalam. Kalau yang dulu-dulu kan hanya kita tekuk aja ya, masih kelihatan menonjol gitu ya, tapi ini masuk posisinya seperti kayak R3 itu juga sama, udah masuk gini, enak, jadi lebih luas kita mendapatkan untuk ruang bagasinya bagian belakang. Mantap lah. Oke, sekarang kita lihat ya di sini ya. Seperti kali ini ya, di bagian dashboard ini masih menggunakan plastik keras ya. Di sini ada yang baru, ada cup holder. Untuk generasi yang dulu belum ada ya. Dan di sini untuk tombol-tombol elektrik, dari power window sudah elektrik, untuk kaca spion dari track juga elektrik. Dan di bawah sini udah tersedia botol holder juga untuk membawa minuman saat perjalanan. Di bagian kanan, bagian pintu belakang juga semua sudah tersedia. Seperti kita lihat ini di sini kan ada cup holder juga di bagian pintu belakang. Banyak sekali ya cup holdernya di sini ya. Beda sekali dengan generasi yang dulu. Ada peningkatan. Dan di bagian atas ini juga ada handle grip, bukan buat pegangan kalian saat terontang-anting di perjalanan. Oke, mantap ya.
Lalu di bagian pintu belakang kanan kiri ini sudah tersemat fitur keamanan buat anak-anak. Saat kalian berkendara membawa anak-anak, di bagian belakang kalian bisa aktifin pengunci ini, child safety lock door ya. Jadi kalian lebih tenang, lebih aman. Mantap sekali. Oke, kita lanjut ke bagian mesin. Mobil ini menggunakan transmisi manual 5 percepatan ya bosku ya, dengan kapasitas mesin 1496 cc atau biasa disebut 1500 cc dengan tenaga 105 horsepower. Jumlah silinder dari mesin ini ada 4 silinder dengan katup per silindernya 4 buah ya, dengan sistem suplai bahan bakar EVI. Konfigurasi katup ini menggunakan DOHC dengan mesin 1,5 liter patrol engine inline 4 silinder 16 katup DOHC. Jadi saya kira mobil ini cukup efisien dan juga irit ya untuk perjalanan jauh maupun dekat ya. Dengan sistem DOHC, dengan pengapian EFI ini membuat mobil ini ramah lingkungan. Dengan perbandingan kira-kira 14 km per liter. Bagaimana bosku? Menarik bukan? Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat buat bosku semua. Demi berkembangnya channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe dan juga like. Dan apabila bosku ingin tanya-tanya, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing, ada kolom di bawah untuk komen-komen supaya kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa makin dekat gitu ya bosku ya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, dan jangan lupa tetap waspada saat bosku semua berkendara, karena tidak hanya keselamatan bosku dan juga keluarga yang harus dijaga, tapi juga ada keselamatan orang lain juga di jalanan yang harus kita jaga juga ya saat berkendara. Kita hormati orang lain juga, pasti kita juga akan dihormati juga saat berkendara di jalanan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa, dadah, see you, bye bye.